Inilah video amatir saat lokomotif kereta api Wijaya Kusuma jurusan Surabaya Purwakarta mengeluarkan asap tebal di bagian lokomotif. Asap yang semakin tebal memaksa kereta mundur ke stasiun terdekat, yakni stasiun Wonokromo, Surabaya. Beruntung kepulan asap di bagian lokomotif tak berdampak pada gerbong penumpang, dan petugas segera mengganti lokomotif untuk melanjutkan perjalanan. Pihak KAI Daob 8 Surabaya memberikan penjelasan dan meminta maaf kepada para penumpang atas insiden ini. KAI Daob 8 Surabaya mengucapkan permohonan maaf ya kepada penumpang, khususnya penumpang kereta api Wijaya Kusuma dari Jember, Surabaya tujuan akhir ke Purwokerto. Perjalanannya terganggu karena adanya gangguan lokomotif yang mengeluarkan asap tebal antara stasiun Wonokromo, stasiun Sepanjang pada pukul 17.37 waktu Indonesia Barat barusan. Insiden ini mengakibatkan kemacetan panjang di kawasan Jalan Raya Wonokromo karena palang pintu ditutup lebih lama. Setelah perbaikan selama hampir 1 jam, kereta Wijaya Kusuma jurusan Jember, Surabaya, Purwokerto bisa melakukan perjalanan kembali. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Api dari mana ya? Asapnya kuning gitu. Dari bahan bakar kayaknya tuh. Ratusan penumpang kapal Roro Mulia Nusantara panik dan segera keluar saat bersandar di pelabuhan Punggur Batam. Mereka berusaha menyelamatkan diri karena khawatir kebakaran kapal akan meluas. Diduga api berasal dari salah satu kamar ABK di bagian bawah. Api baru berhasil dipadamkan setelah menurunkan 5 unit mobil pemadam kebakaran. Evakuasi secara cepat terhadap 122 penumpang yang diangkut dan total kendaraan ada 47 unit. Semua dalam kondisi aman, artinya semua sudah keluar. Lantas setelah itu asap makin membesar, kami langsung menghubungi dari pemadam kebakaran. Roro Mulia Nusantara merupakan salah satu kapal milik ASDP yang melayani mudik Natal dan Tahun Baru dengan rute Tanjung Uban, Batam. Kondisi kapal masih cukup baik dan sudah menjalani pengecekan sebelum melayani penumpang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Ya, ini liburan semakin terasa ya. Betul sekali, ditambah cuaca Jakarta pagi hari ini terasa cerah begitu ya. Kalau kemarin-kemarin ya. sempat hujan, gerimis, tapi kalau hari ini cerah jadi bikin semakin semangat. Mungkin bagi warga Jakarta yang belum sempat untuk bisa berlibur keluar kota, yang menikmati waktu libur di Jakarta aja. Dan terpantau juga beberapa titik dari stasiun, pelabuhan, bandara ini makin ramai sepertinya. Makin ramai, betul sekali. Nampaknya antusiasme masyarakat untuk berlibur di momen Natal ini juga masih cukup tinggi ya, Bayu ya. Bukan hanya tempat-tempat wisata yang semakin ramai, tapi juga semoga Sindo Today semakin ramai penontonnya. Kita sapa dulu. Halo pemirsa, Anda menyaksikan Sindo Today, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Bayu Pradana. Dan saya Yasmin Natania pemirsa. Dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Ribuan warga hadiri puncak peringatan 20 tahun Tsunami Aceh di halaman Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sebut vonis yang dijatuhkan kepada Harvey Muiz saat tidak adil. Pabrik produksi bahan amunisi di Provinsi Bali Kesir, Turki meledak, 12 orang tewas. Pemirsa, kita awali informasi Sindo Today hari ini. Sebuah jembatan hanyut diterjang sampah akibat banjir bandang di Tuban, Jawa Timur. Sementara di Bojonegoro, pasutri tewas terbawa banjir bandang, pemirsa. Di Tarakan, Kalimantan Utara, ibu anak tewas tertimpa longsor. Banjir bandang yang membawa material bambu menerjang sebuah jembatan di Desa Pelumpang, Tuban.
Akibatnya jembatan bambu yang menghubungkan antar RW ini ambruk, lalu hanyut disapu banjir bandang. Akibat kejadian ini, warga harus memutar hingga sejauh 1 kilometer. Lah itu katanya hujan lebat di sana. Terus? Nah, terus dapat kiriman air besar itu dari sini. Ada apa itu? Barongan kalau sini ngomongnya satu dapur itu kehanyut itu terus nabrak jembatan. Sementara di Bojonegoro, setelah 3 hari pencarian, tim SAR akhirnya menemukan jasad Pasutri, Sukarbin 45 tahun dan Dinik 43 tahun yang hanyut di sungai akibat banjir bandang. Jasad ditemukan di Waduk Pacal atau berjarak 20 km dari titik hilang. Sebelumnya kedua korban terseret banjir bandang pada minggu kemarin saat pulang dari sawah. Sementara saat kejadian, hujan lebat mengguyur kawasan hutan dan perbukitan yang berada di wilayah Bojonegoro bagian selatan ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tingginya genangan air di perumahan PPL Giwaru membuat sejumlah warga lanjut usia dievakuasi petugas BPBD Jatim di Sidoarjo. Aktivitas warga lumpuh akibat banjir yang terjadi sejak Selasa lalu. Inilah genangan air di kawasan perumahan PP Legi Indah, Waru, Sidoarjo. Akibat tidak mengalirnya aliran sungai ke muara laut, air masih tinggi dan bertambah karena hujan masih turun. Ketinggian genangan air mencapai 50 cm. Aktivitas warga lumpuh akibat banjir yang terjadi sejak Selasa lalu. BPBD Jawa Timur mulai mengevakuasi warga lanjut usia keluar dari lokasi banjir. Dengan menggunakan mobil, warga lansia yang berumur lebih dari 60 tahun dievakuasi keluar, diungsikan ke rumah keluarga atau kerabat di luar lokasi. Ya, tadi kita evakuasi ke pinggir jalan dan menggunakan kendaraannya dari pinggir. Juga ada beberapa warga yang mengalami sakit pada saat itu, baik itu ada yang cuci darah, tadi melaporkan kepada kami, dan kami antar ke jalan untuk bisa diantar keluarganya ke rumah sakit. Di kawasan Sidoarjo Utara, kondisi paling parah akibat banjir saat ini terjadi di desa PP Legi Waru. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Pemirsa, pencarian balita Rizky 3,5 tahun yang tenggelam terseret arus di selokan saat sedang bermain pada hujan tiba ini sampai hari ketiga pencarian belum ditemukan. Ya, petugas SAR gabungan kini masih berusaha melakukan pencarian dengan memperluas penyisiran di muara Sungai Kalimakmur. Petugas gabungan dari Basarnas dan BPBD Surabaya terus melakukan pencarian terhadap balita Rizky yang berusia 3,5 tahun yang tenggelam akibat terseret arus deras di selokan tidak jauh dari tempat tinggalnya di Bapatan Wiyung, Surabaya pada hari Selasa 24 Desember lalu. Ada 3 titik pencarian yang saat ini menjadi fokus tim Basarnas dalam menyisir Kalimakmur yang berjarak sekitar 2 km dari lokasi kejadian. 3 titik tersebut yaitu di aliran selokan menuju Sungai Kalimakmur, di sepanjang Sungai Kalimakmur, serta muara yang berada di sekitar Kalimakmur. Menurut Ketua Tim SAR Eko Aprianto, kendala pencarian korban di lokasi adalah banyaknya eceng gondok serta kondisi Kalimakmur yang berliku, sehingga harus membersihkan tanaman eceng gondok yang tumbuh hampir menutupi Sungai Kalimakmur. Untuk pencarian kita akan tetap melakukan seperti yang kemarin, tapi akan kita perluas. Kita perluas sampai mungkin nanti sampai GPD. Sementara itu, orang tua asuh balita Rizky dengan sabar menunggu di lokasi pencarian. Ia berharap anaknya bisa segera ditemukan. Ya, harapannya bisa ditolong gitu loh, Pak. Bisa ditolong. Iya, bisa ketemu lagi lah. Sebelumnya seorang balita bernama Rizky yang berusia 3,5 tahun tercebur ke selokan dan hanyut di arus deras selokan karena guyuran hujan. Sampai saat ini balita Rizky belum ditemukan. Dan hingga hari ketiga, upaya pencarian balita Rizky masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Dari Surabaya, Harita Bayong, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 138 warga desa Tuluah, Kecamatan Juanda, Kabupaten Pati diduga mengalami keracunan makanan usai hajatan. Mereka kemudian dilarikan ke sejumlah rumah sakit terdekat.
Warga desa Tluwah, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, ramai-ramai mengunjungi posko kesehatan Puskesmas Juwana di Balai Desa. Para warga berobat karena diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan berupa lontong sayur saat hajatan di salah satu rumah warga. Sebelumnya total ada sebanyak 138 warga yang diduga keracunan. Mereka mengalami muntah-muntah, menggigil, demam, hingga diare. Para warga yang keracunan kemudian dirujuk ke sejumlah rumah sakit, di antaranya Rumah Sakit Budi Agung, Puskesmas Juwana, RSUD RAS Wondo, dan Rumah Sakit Mitra Bangsa. Di sana makan lontong, tapi lontongnya dibungkus, makan di rumah. Setelah makan pada jam 8 makan, reaksi saya itu langsung jam 3 itu terasa. Kalau saya mulai pagi sudah reaksi. Kita mencari sampel makanan yang alhamdulillah masih ada dan segera kita amankan dan dikirim ke Semarang, Semarang untuk nanti diperiksa apakah memang dari makanan ini benar. Jadi sementara kita masih menunggu yang mungkin kurang lebih 3-4 hari, paling lambat ya 1 minggu mungkin untuk hasilnya bisa kita ketahui bersama. Atas kejadian tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Pati langsung menerjunkan tim untuk mengambil sampel makanan untuk dikirim ke Laboratorium Semarang. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga Banda Aceh menghadiri puncak peringatan 20 tahun Tsunami Aceh di halaman Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Acara diisi dengan pembacaan zikir dan doa bersama serta tausiah oleh Kiai Haji Abdullah Jimnastiar atau Agim. Ribuan warga larut dalam kehikmatan zikir bersama memperingati 20 tahun Tsunami Aceh. Acara ini digelar di halaman Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Acara diisi dengan pembacaan zikir dan doa bersama untuk para korban yang tewas pada bencana tsunami di wilayah Aceh 26 Desember 2004 silam. Momen peringatan tsunami ini dimanfaatkan warga untuk mendoakan dan berziarah kepada keluarga dan kerabat yang tertimpa musibah 20 tahun silam. Selain zikir dan doa bersama, acara juga diisi dengan tausiah yang dibawakan oleh Kiai Haji Abdullah Jimnastiar alias A'ajim. Sebelumnya tadi sebagai pembuka tuh kita melihat rekaman-rekaman yang memang terekam di tahun yang lalu. Setelah itu adanya qasidah atau Peringatan 20 tahun Tsunami Aceh di Masjid Raya Baitur Rahman ini turut dihadiri sejumlah duta besar negara sahabat. Di antaranya Maroko, Kuwait, Jepang, serta konsulat Amerika Serikat dan Malaysia. Peringatan ini diharapkan bisa menjadi pengingat dan pembelajaran untuk lebih siap menghadapi bencana. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan keluarga korban tsunami Aceh 2004 dari berbagai daerah di Aceh berziarah ke kuburan massal Ulele, Banda Aceh. Ziarah ini sengaja dilakukan untuk mendoakan keluarga dan juga kerabat yang menjadi korban akibat tsunami Aceh yang jenazahnya hingga kini tidak ditemukan. 20 tahun sudah musibah gempa bumi dan gelombang tsunami Aceh berlalu. Namun tragedi pilu yang menelan ratusan ribu jiwa itu hingga kini masih dirasakan oleh keluarga korban yang masih selamat. Bertepatan dengan tanggal 26 Desember, ratusan warga dari berbagai daerah di Banda Aceh berduyun-duyun mendatangi kuburan massal di Desa Ulele, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh. Para warga datang untuk memanjatkan doa bagi keluarga mereka yang meninggal dunia. Suasana haru dan isak tangis terlihat di kuburan massal karena pengunjung larut dalam membacakan yasin dan doa mengenang kerabat dan seluruh keluarganya yang hingga kini belum ditemukan jasadnya.
Keluarga, mama, kakak, adik-adik. Kalau di hari momen itu selalu ke hiburan masa yang terdekat. Mudah-mudahan jangan terjadi lagi, jangan dirasakan lagi sama anak cucu kita. Insya Allah saya selalu kemari walaupun nggak, maksudnya pas harinya kejadian itu saya tetap kalau ada waktu Insya Allah Jumat selalu kemari. Itu nggak bisa hilang ya Pak, selalu berbekas ya. Apalagi kita ibu ya, semualah seluruh keluarga. Termasuk kakak, abang, ponakan, ipar semua 12 orang yang kandung. Sementara itu tercatat 14.000 jiwa lebih dimakamkan di kuburan massal Ulele. Semua jasad dikubur dalam 2 lubang besar karena jenazah sudah tidak bisa lagi dikenali akibat diterjang gelombang tsunami. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, mengenang peringatan 20 tahun gempa bumi dan gelombang tsunami Aceh, objek wisata sejarah Museum Tsunami Aceh di Desa Sukaramai, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh dipadati wisatawan domestik dan juga mancanegara. Setiap penghujung tahun, terutama pada peringatan Tsunami Aceh 26 Desember, Museum Tsunami Aceh yang berada tepat di tengah ibu kota Provinsi Aceh ini ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah, bahkan sampai wisatawan dari mancanegara. Pengunjung sengaja datang ke Museum Tsunami untuk melihat dokumentasi secara dekat tragedi bencana alam yang merenggut ratusan ribu jiwa. Saat memasuki ruangan museum, pengunjung akan melewati sebuah lorong kecil, percikan air serta cahaya yang minim yang bertujuan mengajak pengunjung merenung sebelum Anda sampai ke ruang sumur doa, di mana di ruangan ini terdapat ratusan ribu nama korban tsunami Aceh. Selain bisa belajar mitigasi jika terjadi bencana serupa, para pengunjung juga bisa melihat langsung sejumlah foto, video, dan barang-barang sisa tsunami yang dipajang di Museum Tsunami Aceh. Mengenang 20 tahun tsunami ya, melihat foto-foto sejarah kilas balik yang ada di Museum Tsunami ini pasti teringat kembali kejadian-kejadian di 20 tahun yang lalu itu ya. Walaupun waktu itu saya masih kecil, tapi ingatan bagaimana huru-haranya masih tetap teringat. Dari Museum Tsunami ini ya, jadi kayak flashback kembali, mengenang kembali orang-orang yang nggak ada lagi, terus pembelajaran juga untuk sendiri. Untuk melihat benda dan koleksi tsunami, para pengunjung cukup membayar Rp5.000 per orang dan dibuka sejak pukul 9 pagi hingga pukul 4 sore setiap harinya. Dari Kota Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan kendaraan roda 4 dari arah Jakarta menuju Puncak Bogor diputar balik usai petugas menerapkan sistem ganjil genap. Rekayasa diberlakukan guna menghindari penumpukan kendaraan. Puluhan kendaraan roda 4 dari arah Jakarta menuju Puncak Bogor diminta untuk putar balik oleh petugas pada Kamis pagi. Kendaraan yang diputar balik oleh petugas adalah kendaraan yang berplat nomor ganjil, sementara plat genap diperbolehkan lanjut. Pemberlakuan ganjil genap ini diberlakukan sejak pukul 6 pagi hingga pukul 8 secara situasional guna menghindari terjadinya penumpukan kendaraan di kawasan wisata Puncak. Saat ini petugas gabungan dari Dishub dan Satlantas Polres Bogor disiagakan untuk mengatur lalu lintas di sejumlah titik rawan kemacetan seperti Simpang Gadok, Pasir Angin, Megamendung, dan beberapa titik tempat keramaian dan wisata. Pemberlakuan ganjil genap akan terus dilakukan hingga malam pergantian tahun baru nanti. Pada hari malam pergantian tahun, sekitar pukul 18 sampai dengan pukul 6 pagi, kawasan wisata Puncak juga ditutup untuk kendaraan roda 4. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan joki penunjuk arah yang ada di kawasan wisata Puncak, Jawa Barat diamankan polisi. Polisi mengamankan sejumlah joki dan tukang parkir liar sebagai buntut insiden pemerasan dan juga penganiayaan terhadap wisatawan. Pasca insiden penganiayaan wisatawan oleh joki dan tukang parkir liar di kawasan Megamendung, Puncak, Jawa Barat,
belasan joki diamankan petugas gabungan pada Kamis siang. Razia ini dilakukan setelah viral di media sosial seorang wisatawan asal Jakarta yang mengalami kekerasan di jalan alternatif Megamendung oleh oknum joki ataupun tukang parkir liar yang meminta bayaran dengan harga yang merugikan wisatawan. Belasan joki dan juru parkir liar yang ada di jalur alternatif wilayah Kecamatan Megamendung diamankan lalu dibawa ke kecamatan untuk pembinaan. Hal ini dilakukan untuk memberi rasa aman dan nyaman wisatawan saat libur Nataru di kawasan Puncak. Sebagai bentuk tindak lanjut dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Kapolsek, yaitu beberapa hari ke belakang ada kejadian joki sama pengeroyokan terhadap pengunjung atau pengunjung wisata di wilayah kami. Tapi alhamdulillah waktu kejadian tersebut Pak Kapolsek langsung melakukan sebuah tindakan baik yang joki maupun yang melakukan pengeroyokan. Dalam razia ini para joki diberi arahan agar selalu menghormati tamu atau wisatawan dan tidak membuat masalah dengan hukum. Jika terbukti, pihak kepolisian tidak segan untuk memproses para joki secara hukum. Adapun yang diamankan sekarang, kalau memang nanti hasil kita interogasi ada perbuatan melawan hukum tindak pidana, kita tindak lanjuti. Namun demikian apabila ini tidak ada, kita pembinaan. Saya yang jelas nggak mau ada lagi di wilayah Megamendung, mau calo, mau joki nggak ada lagi. Sebelumnya dalam waktu sepekan, terjadi insiden yang membuat wisatawan resah oleh para joki jasa penunjuk arah. Mulai dari meminta tarif yang fantastis sebesar Rp850.000 hingga wisatawan lain yang mendapat perlakuan kekerasan oleh juru parkir liar. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, tergiur harga tiket pesawat murah, seorang penumpang tertipu jutaan rupiah di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dirinya baru sadar tertipu saat akan berangkat menuju kota tujuan. Lantaran tiketnya dibeli dari seorang tidak dapat digunakan karena palsu. Isak tangis Elizabeth, calon penumpang di Bandara Soekarno-Hatta tak terbendung usai mengetahui tiket pesawat yang dibelinya melalui situs jejaring sosial ternyata palsu. Korban hendak pulang ke Medan, Sumatera Utara lantaran orang tuanya meninggal membeli tiket pesawat di media sosial. Dirinya bahkan melakukan pembelian hingga 2 kali dengan kerugian mencapai 6,5 juta rupiah. Kepergian atau kepulangan ibu ini ke Medan adalah dalam rangka untuk melayat karena ibu yang bersangkutan meninggal dunia. Sehingga pada hari Selasa pagi yang bersangkutan mencoba mencari tiket untuk ke Medan, kemudian sudah melakukan transfer kepada rekening yang dituju, tetapi kemudian tiket itu fiktif. Mengetahui hal ini, pihak Polresta Bandara Soekarno-Hatta berinisiatif membelikan tiket untuk korban lantaran korban sudah kehabisan uang akibat tertipu. Banyak terima kasih buat Kapolres yang sudah membantu saya bisa kembali ke Medan. Saya sangat mengapresiasi bapak-bapak polisi yang sudah membantu saya yang ditimpa kemalangan. Saya sangat bangga dengan Kapolri sudah menunjukkan kepada saya masyarakat yang lagi kesusahan, ternyata bapak-bapak Kapolri membantu saya. Terima kasih banyak Bapak Kapolres dan semua pihak yang sudah membantu saya pada hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih, Tuhan memberkati. Kasus penipuan tiket palsu kini tengah diselidiki Polresta Bandara Soekarno-Hatta dan pelaku kini dalam pengejaran polisi. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.
Di libur Natal dan Tahun Baru, penumpang yang berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur juga meningkat, pemirsa. Harga tiket yang turun 10% menjadi salah satu faktor meningkatnya jumlah penumpang. Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur dipadati penumpang pada libur Natal dan Tahun Baru. Jumlah penumpang melonjak 20% dari hari biasa yang memberangkatkan 10.000 penumpang. Namun di libur Natal dan Tahun Baru ini jumlah penumpang bisa mencapai 15.000 per harinya. Peningkatan jumlah penumpang di Bandara Halim ini juga karena faktor turunnya harga tiket pesawat 10% yang sebelumnya sudah diinstruksikan pemerintah. Penumpang itu merasakan bahwasanya ada penurunan tiket dibandingkan hari biasa, dan itu memang saya lihat dengan jumlah tadi ada berapa orang gitu satu keluarga, mereka terasa dengan adanya penurunan tiket 9 sampai dengan 10%, dan harapan penumpang memang mengharapkan agar diskon ini tidak hanya di Nataru, harapan mereka ya tetap bisa berlangsung sehingga bisa lebih murah terjangkau oleh masyarakat. Menguntungkan ya buat saya gitu, karena berbeda sekali dengan harga sebelumnya. Itu saya kalau ke Bali itu bisa sampai hampir 2 juta kalau dari Halim, tapi untuk saat ini saya dapat harga sekitar di bawah 1,5 juta. Itu jadi menurut saya sangat menguntungkan gitu kan, apalagi untuk tiket pulangnya saya bisa dapat ya under 1 juta. Denpasar, Bali, dan Surabaya, Jawa Timur masih menjadi tujuan favorit penumpang yang berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Sementara untuk Pulau Sumatera, Medan, dan Palembang juga menjadi rute favorit. Diprediksi penumpang yang menggunakan moda transportasi udara dari Bandara Halim Perdana Kusuma masih akan naik hingga pekan depan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang pergantian tahun 2025, objek wisata Malioboro, Yogyakarta masih menjadi magnet tersendiri bagi para wisatawan yang hendak menghabiskan masa libur Nataru. Ya, hampir tiap harinya ribuan pengunjung singgah dan memadati destinasi wisata belanja ternama di kota Yogyakarta ini. Sebagai salah satu destinasi wisata yang terletak di jantung kota Yogyakarta, Malioboro hingga kini masih menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan yang hendak menghabiskan waktu liburan akhir tahun. Terhitung sejak masa liburan sekolah, Natal hingga menjelang akhir tahun ini, Malioboro masih menjadi destinasi wisata favorit. Hal ini terlihat dari kepadatan kendaraan wisatawan yang padat mengular dalam radius 1 hingga 2 km. Mulai dari arah Stadion Kridosono, Jalan Abu Bakar Ali, Jalan Mataram sampai titik 0 km. Tak hanya di ruas jalan, kawasan pejalan kaki Malioboro pun juga ramai wisatawan. Mereka tak hanya berburu oleh-oleh, souvenir maupun kuliner, melainkan juga berburu spot cantik untuk sekedar bersuah foto serta menikmati wisata Malioboro dengan naik delman atau kereta kuda. Guna mengurai kemacetan dan arus lalu lintas, aparat kepolisian setempat memberlakukan sistem buka tutup atau pengalihan jalan jika kondisi Malioboro penuh. Umum untuk pengunjung wisata di kawasan Malioboro mengalami peningkatan per hari kemarin ya. Hari kemarin seperti kita lihat mulai banyak mobil-mobil plat luar daerah yang datang ke sini sehingga terjadi sedikit kepadatan, tapi ya masih lancar lah. Himbauan kami dari kepolisian tetap jaga keselamatan, diawasi anak-anaknya jangan sampai lepas, karena yang paling sering itu anak-anak yang lepas dari orang tua. Diprediksi peningkatan arus kendaraan serta wisatawan di kawasan Malioboro ini akan terus terjadi hingga berakhirnya masa libur panjang atau awal tahun depan. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Menko Polhukam Mahfud MD sebut vonis yang dijatuhkan ke Harvey Muiz sangat tidak adil. Informasi lengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Sindo Today. Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Sebuah mobil terbakar di Jalan Raya Waru Sidoarjo, Jawa Timur. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di bagian mesin.
Sebuah mobil jenis minibus tiba-tiba terbakar di Jalan Raya Waru Sidoarjo, Jawa Timur. Mobil keluaran tahun 2000-an ini mendadak mengeluarkan asap dan api hingga ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada bagian mesin. Mobil yang dikemudikan Didik 40 tahun ini sempat mengalami remblong sehingga menepi ke pinggir jalan. Namun asap dan api tiba-tiba keluar dari kap mesin. Tapi setelah U-turn Aloha itu remnya agak dalam. Saya minggir cari tempat, pasang sen. Jadi sudah posisi masih, saya lihat temperatur nggak naik, AC tetap dingin. Saya matikan mesin, keluar, ngasih tahu istri kalau nelpon ini mobilnya mogok. Baru nolak sebentar ternyata dari kap mesinnya itu keluar asap. Meski tidak ada korban jiwa, kebakaran ini sempat membuat arus lalu lintas dari arah Sidoarjo menuju Surabaya macet panjang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sejumlah kecelakaan lalu lintas terjadi di masa liburan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Bahkan di Purwakarta, Jawa Barat, pemirsa, kecelakaan maut yang melibatkan sebuah bus pariwisata dan sebuah truk mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan belasan orang lainnya luka-luka. Minibus berpenumpang rombongan siswa sekolah dasar asal Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, mengalami kecelakaan tunggal di daerah Jalan Poros, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Rabu siang. Warga setempat bersama aparat kepolisian yang berada di lokasi langsung mengevakuasi penumpang dan minibus yang terjun ke jurang sedalam 7 meter tersebut. Kecelakaan diduga terjadi akibat pengemudi mobil hilang kendali. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun sopir dan 2 siswa SD yang hendak menuju ke kota Makassar untuk liburan Natal Tahun Baru mengalami luka ringan dan dilarikan ke puskesmas setempat. Sementara itu, di Asahan, Sumatera Utara, 1 unit bus penumpang Putra Pelangi antar lintas kabupaten provinsi terbalik di Jembatan Kembar, Jalan Lintas Sumatera, Desa Aik Loba. Sejumlah penumpang pun panik dan berusaha keluar dari jendela bus untuk menyelamatkan diri. Peristiwa terjadi saat di Jembatan Kembar, bus melihat 1 unit truk yang hendak parkir di bahu jalan, namun tiba-tiba keluar ke lajur kanan dan membuat sopir bus banting setir. Jalan yang tinggi sebelah membuat bus pun oleng dan terguling. Akibat peristiwa tersebut, 20 penumpang mengalami luka ringan dan langsung dibawa ke klinik terdekat. Kamis dini hari, terjadi kecelakaan maut yang melibatkan sebuah bus pariwisata dan sebuah truk di ruas tol Cipularang, kilometer 80, Babakan Cikau, Purwakarta. Kecelakaan bermula saat bus pariwisata membawa penumpang asal Tangerang melaju dari Bandung usai berziarah dari Tasikmalaya dan akan kembali ke Tangerang. Setibanya di lokasi, bus menabrak bagian belakang truk hingga ringsek. Terkait hal tersebut, setelah menjalani perawatan di UGD Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta, sopir bus pariwisata diamankan polisi. Meski demikian, pihak kepolisian belum menetapkan tersangka dan masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab sopir menabrakan bus ke truk. Akibat kecelakaan ini, 2 orang meninggal, sementara belasan penumpang lainnya luka-luka. Pemirsa, sopir bus pariwisata yang terlibat kecelakaan maut di ruas Jalan Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat ditangkap polisi. Ya, pengamanan terhadap sopir dilakukan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah menjalani perawatan di ruang UGD Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta, sopir bus pariwisata yang terlibat kecelakaan maut diamankan polisi. Sopir bernama Romiani ini digiring ke mobil polisi untuk dibawa ke Mapolres Purwakarta. Sopir bus diamankan karena dalam kecelakaan ini terdapat korban meninggal dunia. Namun demikian, sopir bus masih menjalani pemeriksaan secara intensif. Sopir bus diamankan kenapa, Den? Karena ada korban meninggal dunia. Apakah memang supir menjadi penyebab kecelakaan? Masih kita selidiki.
Sudah ada indikasi narkoba atau seperti apa? Masih selidiki. Kemungkinan ngantuk kan sopirnya? Masih kita selidiki juga. Akibat kecelakaan ini 2 orang tewas di TKP, sementara 2 orang anak mengalami luka. Hingga kini, korban tewas maupun luka-luka masih berada di Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Usai ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan siap mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku. Ya, Hasto bahkan siap dipenjara demi pengorbanan cita-cita membangun supremasi hukum mengikuti ajaran Bung Karno. Usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku, Sekjen PDIP Hasto Kristianto angkat bicara. Meski ia menyebut kasus ini merupakan resiko dari sikap kritisnya terhadap kekuasaan, Hasto menyatakan siap mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku. Saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Dalam pernyataannya, Hasto juga menyinggung adanya dugaan intimidasi agar tidak memecat sosok yang memiliki ambisi kekuasaan yang menginginkan 3 periode. Sementara guna mendukung penyelidikan mendapatkan bukti baru yang relevan, KPK telah mengeluarkan surat pencegahan Hasto ke luar negeri termasuk untuk mantan Menkumham Yasona Lauli. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam 2 kasus terkait Harun Masiku, KPK turut mencekal mantan Menkumham dan Ketua DPP PDIP Yasona Lauli. Yasona dinilai sebagai saksi kunci dalam kasus ini, pemirsa. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli ikut dicekal ke luar negeri bersama Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait kasus Harun Masiku. Yasona turut dicekal meski masih berstatus sebagai saksi. Lain halnya dengan Hasto yang telah ditetapkan sebagai tersangka suap dan perintangan penyidikan. Menurut mantan penyidik KPK Yudi Purnomo, Yasona adalah saksi kunci dalam kasus ini sehingga harus dicekal. Yasona merupakan saksi yang diperiksa terakhir kali sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Yasona diperiksa pada 18 Desember 2024 lalu di KPK. Ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPP PDIP dan mantan Menkumham. Sebagai Ketua DPP PDIP, Yasona dicecar oleh penyidik soal surat permohonan fatwa Mahkamah Agung. Sementara sebagai mantan Menkumham, Yasona dicecar terkait perlintasan Harun Masiku selama jadi buron. Sebelumnya, KPK mencegah Hasto Kristianto dan Yasona Lauli ke luar negeri usai penetapan Hasto sebagai tersangka. Mereka dicegah selama 6 bulan lantaran KPK membutuhkan keterangan mereka untuk proses penyidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengeluarkan surat keputusan nomor 1757 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 2 orang warga negara Indonesia, yaitu YHL dan HK. Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, pemberian hadiah atau janji terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024. Tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas. Hasto resmi ditetapkan sebagai tersangka pada 24 Desember lalu. KPK menuding Hasto bekerjasama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap pada Komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif saat pergantian antar waktu.
Selain itu, KPK juga menemukan bukti Hasto berupaya merintangi penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, bicara soal hukum ini ya, ada mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang menanggapi vonis terhadap Harvey Muiz, terdakwa korupsi dalam tata niaga Komoditas Timah yang merugikan negara sebesar 300 triliun rupiah. Menurut Mahfud MD, vonis yang dijatuhkan kepada Harvey Muiz sangat tidak adil. Pemirsa, Mahfud MD mengatakan bahwa vonis 6,5 tahun penjara dan uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah serta denda 1 miliar rupiah yang dijatuhkan terhadap Harvey Muiz menusuk rasa keadilan di Indonesia. Padahal dalam kasus korupsi tata niaga Komoditas Timah yang dilakukan Harvey Muiz merugikan keuangan negara sebesar 300 triliun rupiah, bukan potensi merugikan keuangan negara. Mahfud MD juga menyebut bahwa uang pengganti dan denda 211 miliar rupiah hanya senilai 0,007% dari dakwaan merugikan keuangan negara 300 triliun rupiah. Merasa itu menusuk rasa keadilan masyarakat ya. Ini baru pertama ada orang didakwa bukan diduga, didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun. 300 triliun. Lalu tuntutannya hanya 12 tahun. Dengan uang yang tadi 300 triliun itu dikembalikan hanya 210 miliar. Ditambah satu denda 1 miliar. 250 miliar dari 300 triliun itu berapa? 0,007%. 0,007%. Nggak sampai separuh. Pemirsa, sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 6,5 tahun penjara terhadap Harvey Muiz dalam kasus korupsi tata niaga pengelolaan timah. Pengusaha sekaligus suami artis Sandra Dewi, Harvey Muiz, menjalani sidang putusan dalam kasus korupsi tata niaga pengelolaan timah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Senin siang. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Harvey Muiz terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan juga pencucian uang dan menjatuhkan vonis hukuman 6,5 tahun penjara. Suami aktris Sandra Dewi ini juga diwajibkan membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dan uang pengganti senilai 210 miliar rupiah. Apabila tidak dibayar, maka harta bendanya akan dirampas dan dilelang untuk mengganti kerugian negara, dan bila jumlah hartanya tak mencukupi, maka diganti dengan hukuman penjara. Sesuai dengan patokun. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan ke-2 primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama berapa tadi, Pak? 2 tahun. Bukan yang ini. 6. Ya, 6 ya. Selama 6 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 tahun setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Pertimbangannya seperti apa? Karena upaya hukum itu disediakan oleh peraturan perundang-undangan. Apakah nanti kita akan mengajukan keberatan terhadap harta tersebut atau tidak? Ini semua akan kami pertimbangkan dalam waktu 7 hari ke depan. Tunggu pertimbangannya dulu, salinan putusannya. Kami ada waktu 7 hari untuk...
Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Ovelia dari ANTMC Polri yang kini berada di kawasan Paster, Bandung, Jawa Barat. Ya, halo Brigadir Ovelia, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda berlapor saat ini? Selamat pagi Bayu dan Jasmine di studio, dan pemirsa, masih dalam rangka operasi Natal dan Tahun Baru 2025, di mana saat ini saya akan melaporkan kondisi arus lalu lintas langsung dari kawasan Jawa Barat, tepatnya di kawasan Paster, Bandung, Jawa Barat, di mana dominasi arus kendaraan di pagi hari ini dari arah Ciberem yang akan mengarah ke arah Paster atau Jalan Gunung Batu yang akan mengarah ke Jalan Junjungan terlihat ramai cenderung tersendat. Perlambatan kecepatan kendaraan imbas adanya pertemuan arus dari arah Paster menuju ke tol Purbalingga. Dan sementara dari arah Sarijadi atau Surya Sumantri yang akan mengarah ke arah Pajajaran atau yang akan mengarah ke arah Paster ramai dan lancar. Dan perlambatan kecepatan hanya menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas kembali lancar, didominasi kendaraan roda 2. Tentunya kami himbau bagi para pengendara harap tetap menjaga batas aman kecepatan Anda dan saling menghormati sesama pengguna jalan yang lainnya. Dan terlihat juga perlambatan kecepatan kendaraan terlihat mulai dari Cihamplas hingga Paster yang didominasi oleh kendaraan roda 4 atau pribadi. Dan kami ingatkan kembali, pastikan kendaraan Anda dalam kondisi yang prima, pastikan badan dalam keadaan yang sehat dan fit. Tentunya lengkapi administrasi diri dan kendaraan berupa KTP, SIM, STNK atau kartu berobat, dan tentunya selalu mematuhi setiap rambu lalu lintas. Dan pemirsa, perlu kami informasikan juga dengan data IRSMS Korlantas Polri angka kecelakaan lalu lintas selama 1 kali 24 jam. Untuk seluruh Indonesia terjadi sebanyak 260 kasus kecelakaan lalu lintas. Dengan rincian ada 19 orang meninggal dunia, 53 orang mengalami luka berat, dan 381 orang mengalami luka ringan. Dan dari 260 kasus kecelakaan lantas tersebut, 98,8%-nya terjadi di jalan non-tol. Serta penyebab kecelakaan mayoritas dikarenakan para pengendara memacu kendaraan dengan kecepatan yang tinggi. Dan 185 korban diantaranya adalah pelajar dan mahasiswa. Pemirsa, mari sama-sama kita pastikan sebelum berkendara, pastikan kondisi fisik kendaraan Anda, juga kondisi fisik para pengendara dalam kondisi baik dan prima. Demikian Brigadir Ovelia melaporkan langsung dari Paster, Bandung, Jawa Barat. Kita kembali ke rekan-rekan di studio. Silakan Bayu dan Jasmine, dan salam presisi. Baik, terima kasih Brigadir Ovelia atas laporan Anda dari kawasan Paster, Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Vietnam menang dramatis 2-0 atas Singapura dalam laga semifinal leg pertama Piala AFF 2024. Informasi olahraga akan hadir usai jeda, tetaplah di Sindo Today. Allah, saya bersumpah. Pemirsa, 8 tahun bergulir pengungkapan maksud kami kematian Vina dan sang kekasih Eki masih menjadi misteri. Ya, 7 terpidana hingga kini masih terus berupaya mencari celah pengampunan agar lolos jadi hukuman seumur hidup yang telah ditetapkan Sang Wakil Tuhan. Ungkapan kematian Vina dan sang kekasih Eki menjadi salah satu kasus yang mendapat sorotan publik sepanjang tahun 2024.
Meski sejumlah orang yang diklaim sebagai tersangka sudah menjalani masa hukuman, beberapa pertanyaan masih tampak di permukaan. Kegaduhan kembali merebak usai dirilisnya film Vina Sebelum 7 Hari pada Mei 2024. Film besutan sutradara Anggi Umbara tersebut memantik perhatian publik. Atas desakan masyarakat dan keluarga korban, Polda Jawa Barat akhirnya kembali membuka penyelidikan kasus 8 tahun silam. Terlebih masih ada 3 pelaku yang masih berstatus buron. Seiring kembali bergulirnya penyidikan, Polda Jawa Barat meringkus Peggy Setiawan yang disebut sebagai salah satu buronan kasus Vina. Usai penangkapan Peggy, Polda Jawa Barat menganulir jumlah buronan yang sedianya berjumlah 3 menjadi 1 orang. Tidak berhenti sampai di situ. Saat pertama kali dihadapkan ke publik, Peggy dengan lantang menyebut bahwa dirinya bukan pembunuh dan tuduhan yang dilayangkan kepada dirinya merupakan fitnah. Pernyataan Peggy yang diklaim sebagai buronan utama menjadi daftar panjang pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat. Benarkah Peggy Setiawan merupakan Peggy Peron yang buron sejak 8 tahun silam? Di tengah proses hukum terhadap Peggy Setiawan, dukungan terus mengalir, terutama dari puluhan kuasa hukum yang bersedia membantu Peggy tanpa imbalan alias gratis. Proses hukum dilalui Peggy Setiawan dimulai dari prarekonstruksi hingga pengajuan pra-peradilan yang pada akhirnya dimenangi pihak Peggy Setiawan. Kemenangan Peggy pada sidang pra-peradilan menggugurkan status tersangkanya. Pertanyaan selanjutnya muncul, di mana sosok Peggy Peron yang asli? Apakah benar Peggy Peron berlindung di balik sosok besar? Pengungkapan misteri kematian Vina terus bergulir. Usai gugurnya status tersangka Peggy Setiawan, polisi kembali dihadapkan dengan pengajuan peninjauan kembali oleh mantan terpidana, Saka Tatal, serta 7 terpidana lainnya dalam kasus pembunuhan Vina. Namun dalam putusannya, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan ke 8 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. 5. Pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekilapan yudik fakti dan yudik yuris dalam mengadili para terpidana. Dalam penjabarannya, Hakim Agung menyebut tidak adanya novum alias bukti baru serta tidak ditemukan kekhilafan hakim. Keluarga terpidana tak bisa menyembunyikan kesedihan usai Mahkamah Agung menolak upaya peninjauan kembali. Sementara pihak tim kuasa hukum berharap masih ada celah harapan untuk membebaskan para terpidana dari vonis penjara seumur hidup yang tengah dijalani. Peggy ya, hari ini tidak akan menunda-nunda lagi. Yang ini ya, jadi mohon teman-teman ya dikasih. Jalan panjang mencari keadilan telah ditempuh. Palu hakim telah diketuk. Semua pihak harus berbesar hati menerima putusan akhir Sang Wakil Tuhan. Selamat jalan, Vina. Pemirsa, akhir tahun warga Lebak Bulus digemparkan oleh tragedi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak berusia 14 tahun. Sang anak nekat menusuk ayah, ibu, dan neneknya secara sadis. Pada penghujung akhir tahun, warga Cilandak, Jakarta Selatan digemparkan oleh seorang anak jenius yang secara tega menusuk ayah dan neneknya sendiri secara membabi buta. Beruntung sang ibu yang juga menjadi korbannya berhasil menyelamatkan diri walaupun mengalami luka serius. Sebenarnya apa yang terjadi pada anak tersebut? Setelah melakukan aksinya, bocah 14 tahun ini berusaha melarikan diri
Namun pelaku berhasil diamankan oleh petugas keamanan perumahan setelah lari sejauh 500 meter dari lokasi kejadian. Dapat kabar dari rekan katanya ada penusukan. Saya kontak balik. Itu penusukan di mana? Di Bandung 51 posisinya korban. Lanjut saya kontak lagi. Teman nimpah, tersangkanya keluar katanya pelakunya. Saya inisiatif. Karena di sini teman udah ngamanin, saya keluar ngejar sama teman saya satu. Ketangkaplah di sebelum lampu merah, Karangtengah sini. Lalu saya bawa ke komando sini, pos RW. Saya tanya dia, kamu rumahnya di mana? Awalnya dia ngomongnya di B617. Pas kita desak-desak B612. Nah ada teman saya datang, ternyata itu cucunya korban yang punya rumah gitu. Awalnya kata dia apa ya, cuman apa, kamu yang nusuk? Iya nusuk. Kita belum tahu kalau itu ada korban di dalam ya, ada yang meninggal. Nah teman cek lagi, wah ternyata ada korban meninggal 2 di dalam. Usai kejadian, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara. Dalam olah TKP yang digelar, polisi menerjunkan tim Inafis. Orang ini sudah diamankan, jadi lagi digali dan minta keterangan kenapa, mengapa kejadian terjadi. Ya untuk motif sementara masih digali karena memang anaknya masih diam. MAS, remaja pelaku pembunuhan terhadap ayah dan neneknya di perumahan Bona Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan telah ditetapkan sebagai tersangka. Saat diamankan, kondisi kesehatan dan mental tersangka stabil. Pelaku bahkan sempat menitipkan salam dan permohonan maaf melalui penyidik untuk sang ibu yang berhasil selamat dari tragedi pembunuhan tersebut. Polisi juga memeriksa isi telepon genggam milik MAS dan ada beberapa pesan dari orang tua yang meminta giat belajar. Namun MAS mengaku tidak ada paksaan. Memang disuruh dari bapak dan ibunya, tapi dia tidak merasa ditekan, ya, karena memang dia bilang kalau saya belajar saya pintar. Nah, itu yang diungkapkan oleh anak yang berkonflik dengan hukum. MAS, tersangka yang menjadi pelaku pembunuhan ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, menulis surat permintaan maaf kepada keluarga. Surat itu berisi pernyataan maaf dan rasa penyesalan pelaku atas perbuatannya. Kasus ini mencuri perhatian Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi. Arifatul menemui remaja 14 tahun tersebut. Arifatul juga menyatakan bahwa pelaku mengaku menyesali perbuatannya yang telah dilakukannya terhadap orang tua dan neneknya. Arifatul menegaskan akan memberikan pendampingan hukum dan psikologis kepada anak pelaku dan sang ibu. Sebagai seorang ibu, saya bisa membaca bahwa Ananda ini baik. Sangat baik kalau menurut saya. Cuman kita belum tahu kenapa bisa terjadi sesuatu seperti ini. Kita tunggu saja ya, mudah-mudahan ini sebagai momen untuk introspeksi kita semua. Remaja 14 tahun ini dijerat pasal berlapis KUHP tentang pembunuhan dan penganiayaan serta undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Ia terancam hukuman 15 tahun penjara. Banyaknya kasus kejahatan dengan pelaku remaja sangat memprihatinkan. Menurut psikolog Irma Gustiana, salah satu pemicu lantaran orang tua memberikan banyak tekanan dan aturan. Biasanya adanya tekanan, ya. Jadi tekanan ini bisa beragam, tekanan akademik, tekanan untuk bisa bergaul dengan luas, ya, atau mungkin memang adanya aturan-aturan yang memang sangat ketat sekali yang diberikan keluarga kepada anak. Akhirnya mungkin saja secara mental tidak lagi mampu gitu mengatasi stresnya ini. Orang tua diminta mewaspadai gejala masalah kejiwaan pada anak. Di antaranya jika anak menjadi pemurung, malas ke sekolah, dan anak lebih sering mengurung diri. Ya, berikut ini masih yang menggemparkan di tahun 2024 ya. Ada tindakan asusila yang dilakukan seorang pemuda disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat yang sangat menarik perhatian di akhir tahun ini dengan kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan untuk melakukan tindakan tersebut. Ya, sementara oknum polisi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pemirsa, dan juga di Semarang, Jawa Tengah yang dianggap bertugas menjaga masyarakat justru melakukan pelanggaran hingga menghilangkan nyawa dan juga merugikan masyarakat. Keadaan saya seperti ini,
Saya punya bawaan mantra di tas saya sih. Saya masih dimandein sama orang tua. Saya tahu kamu lagi banyak masalah. Saya bilang kamu harus keluar. Iwas alias Agus Buntung, pemuda penyandang disabilitas ditetapkan sebagai tersangka pemerkosaan oleh Polda Nusa Tenggara Barat. 2 orang perempuan melapor ke polisi karena mengaku diperdaya secara seksual oleh Agus Buntung di sebuah homestay di Mataram. Namun, peristiwa ini menimbulkan pro kontra di masyarakat. Penetapan Agus sebagai tersangka tidak masuk akal karena Agus tidak memiliki 2 tangan, namun bisa jadi tersangka pemerkosaan. Karena keadaan saya seperti ini, yang dimana saya masih dimandein sama orang tua. Agus sempat tidak mengaku atas tindakan asusilanya tersebut dengan keterbatasan kondisi fisiknya. Orang tua makan sekali waktu disuapin, dimandiin orang tua. Saya punya bawaan mantra di tas saya sih. Gitu, bawaan dari lahir yang bisa baca seseorang. Saya tahu kamu lagi banyak masalah. Saya bilang kamu harus keluar. Kasus pun terus bergulir. Polisi berdalih penetapan Agus sebagai tersangka sudah sesuai prosedur. Polisi membeberkan video cara Agus merayu korban perempuan yang akan dilecehkannya. Saya tahu kamu lagi banyak masalah. Saya bilang kamu harus keluar. Kalau enggak, kamu akan sukses. Percaya sama saya. Siapa nama kamu? Siapa yang enaknya saya panggil? Dipanggil. Ini aku mohon sama kamu. Video yang diambil oleh salah satu pelapor ini juga menjadi barang bukti yang sudah dikantongi polisi untuk menjerat Agus Buntung. Agus dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pasal 6 Undang-Undang TPKS. Sementara itu, pendamping korban Ade Latifa menjelaskan jika jumlah korban Agus Buntung bertambah menjadi 17 orang, 2 diantaranya korban anak. Agus Buntung mengancam korban akan membongkar aib masa lalu korban kepada orang tuanya, sehingga korban terpaksa menuruti keinginan Agus. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menyambangi Mapolda Nusa Tenggara Barat untuk menemui penyandang disabilitas tunadaksa berinisial Iwas alias Agus yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan seksual di Mataram. Setelah melakukan rekonstruksi, polisi menyatakan berkas perkara Iwas alias Agus Buntung, tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram, telah dilimpahkan ke Kejaksaan dan akan segera P21 atau dinyatakan lengkap. Terima kasih pemirsa, ada kembali di Sido Today. Kita ke informasi berikutnya. Di mana libur Natal dan Tahun Baru, penumpang kereta ini masih memadati stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Ya, sebanyak 22.000 lebih penumpang akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen hari ini. Pemirsa, kondisi stasiun Pasar Senen pada Jumat pagi terpantau sudah mulai ramai oleh para calon penumpang. Mereka memanfaatkan momen libur Natal dan Tahun Baru untuk bisa liburan dan mudik ke kampung halaman. Hari ini pemirsa, sebanyak 22.000 lebih penumpang akan diberangkatkan ke sejumlah daerah melalui stasiun Pasar Senen. Jumlah ini diprediksi akan terus bertambah karena pemesanan tiket masih terus dibuka oleh pihak KAI. Wah, ini sudah mulai ramai ya, dan kita akan mengajak pemirsa untuk melihat langsung nih, untuk memantau langsung situasi terkini dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Sudah ada rekan kami, Salam Rahmati Sada. Ya, salam. Selamat pagi. Apakah ada penumpukan penumpang di stasiun Pasar Senen saat ini? Ya, Bayu, Yasmin, dan juga pemirsa, untuk situasi terkini di stasiun Pasar Senen ini sudah mulai nampak adanya peningkatan jumlah calon penumpang yang akan menuju ke sejumlah kota. Di mana untuk hari ini diprediksi akan ada sebanyak kurang lebih 22.963 calon penumpang yang akan menuju ke sejumlah kota favorit, baik itu di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur seperti Bandung, Yogyakarta, Lempuyangan, Surabaya, Purwokerto, dan juga Semarang. Dapat kami informasikan juga bahwa informasi yang kami dapatkan dari pihak stasiun Pasar Senen ini menyebut bahwasanya dalam momen libur Natal dan juga Tahun Baru kali ini, tiket yang telah terjual
ini sudah ada sebanyak kurang lebih 495.000 tiket atau okupansi tempat duduk yang telah terjual sebanyak 60% dari total kapasitas yang memang disediakan oleh pihak stasiun Pasar Senen ataupun juga dari stasiun Gambir. Dapat kami informasikan juga bahwa saat ini ada sebanyak kurang lebih 86 unit kereta api yang diberangkatkan, termasuk kereta api tambahan untuk mengantisipasi adanya lonjakan calon penumpang yang akan menuju ke sejumlah kota. Dapat kami informasikan juga kepada Anda, Bayu, Yasmin, dan juga pemirsa, yang lebih menarik dari pantauan kami dan juga dari informasi yang kami dapatkan bahwa pada tanggal 29 dan juga 30 Agustus mendatang, jumlah calon penumpang di Daob 1 Jakarta yang meliputi dari stasiun Pasar Senen dan juga stasiun Gambir ini ada sebanyak kurang lebih peningkatannya yang cukup tajam. Sebanyak 34.000 calon penumpang akan menuju ke Jakarta. Artinya ini banyak sekali dari masyarakat daerah begitu yang memilih untuk menghabiskan waktu malam tahun barunya di Jakarta untuk menikmati euforia keberagaman yang ada di kawasan Jakarta ini. Dan juga dapat kami informasikan bahwa untuk saat ini pengamanan dari pihak aparat kepolisian pun melakukan penjagaan begitu. Dari pantauan kami tadi kami juga sempat melihat adanya aparat kepolisian yang juga membawa K9 atau anjing pelacak untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan yang ada di kawasan stasiun Pasar Senen Jakarta ini. Dan juga dari pihak stasiun Pasar Senen ini juga menghimbau kepada para calon penumpang untuk mengatur jadwal keberangkatannya untuk menuju ke stasiun Pasar Senen ini kurang lebih 2 jam hingga 3 jam sebelum keberangkatan untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah ketersediaan kantong parkir begitu. Lantaran sejak kami menuju ke stasiun Pasar Senen ini sudah mulai tampak adanya antrian yang panjang kendaraan untuk bisa masuk ke dalam stasiun Pasar Senen Jakarta ini. Bayu, Yasmin. Baik, terima kasih rekan Salam Rahmat melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Berikutnya kita akan ajak pemirsa kembali ke tanah air, tapi kita akan ajak jalan-jalan dan menikmati yang satu ini. Di mana di masa libur Natal dan Tahun Baru, wisata air panas Guci ini di kaki Gunung Selamet, Tegal, Jawa Tengah dipadati ribuan pengunjung. Ya, selain bisa menikmati pemandian air panas, wisatawan juga bisa menikmati beragam wahana yang seru. Salah satunya rainbow slide atau perosotan pelangi. Masa libur Natal dan Tahun Baru, kawasan wisata air panas Guci di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dipadati wisatawan. Masa libur Natal dan Tahun Baru, kawasan wisata air panas Guci di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dipadati wisatawan. Terlihat kendaraan yang didominasi mobil pribadi tampak mengantri masuk gerbang wisata. Wisata Guci memang menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan jika musim liburan tiba. Tak heran, jumlah pengunjung bisa mencapai hampir 1.000 orang per harinya. Pengunjung bisa menikmati kolam pemandian air panas alami Pancuran 13 yang berasal dari Gunung Selamet. Pengunjung juga bisa menikmati wahana lain di Golden Park, seperti rainbow slide atau perosotan pelangi, di mana pengunjung bisa meluncur dari ketinggian sepanjang 78 meter dengan kemiringan 45 derajat. Atau permainan flying fox, kupu-kupu gantung, hingga berkendara ATV. Mulai dari anak-anak hingga lansia, antusias mencoba beragam wahana di wisata Guci. Seru. Baru kali ini apa sebelumnya? Baru kali ini. Baru kali ini. Emang dari mana, Dek? Dari Jakarta. Oh, di Jakarta. Di sana ada nggak? Ada, tapi aku kalau libur stay-nya di rumah. Oh gitu, mainan di sini gitu ya. Tapi seru tadi ya. Seru. Tapi nggak takut kan? Nggak. Baru pertama kali ini. Itu pertama turun rasanya gimana tadi? Iya seperti nggak bisa dirasakan. Dirasakan nggak bisa dibayangkan apa ya? Iya. Pokoknya merosot aja. Iya, gitu. iya. Seperti orang melayang gitu. Iya. Oh ya 80 lebih saya. 80 Pak. Iya. Bagi Anda yang ingin berendam air panas sekaligus mencoba beragam wahana yang berada di kawasan ini, cukup membayar tiket sebesar Rp30.000.
Namun harga tiket tersebut tidak termasuk berkendara ATV, di mana dihargai Rp70.000 per 30 menit. Nggak ada kenaikan, masih di tiket masuknya masih di 30.000, sudah gratis seluruh wahana yang ada di dalam kecuali ATV. Itu anak-anak dewasa atau sama aja? Sudah, itu terhitung mulai dari umur 5 tahun ke atas sudah berbayar 30.000. Weekend weekday sama aja ya? Sama aja. Pengelola mengakui di masa libur sekolah sekaligus Natal dan Tahun Baru ini terjadi peningkatan jumlah pengunjung beberapa hari sebelum Natal. Kebanyakan pengunjung berasal dari Jakarta dan Jawa Barat. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar Ayus melaporkan.